standar kompetensinya apa? Ya kan? Keren kata kurikulum dulu. Dan kemudian kompetensi dasarnya apa? Susun dulu. Nah, dari situ akan melahirkan indikator kompetensi. Sudah ada juga kan? Kemudian turun ke materi pembelajaran. Materinya apa saja? Dan kemudian materi untuk satu buku itu apa? Kan? Apa tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa dan lain-lain. Dirumuskan dulu. Kemudian turun lagi melahirkan kegiatan pembelajaran. Sholat itu akan dijelaskan oleh Bapak Ibu berapa jam. Kegiatan pembelajarannya seperti apa? Disusun dulu. Dibuat materi besarnya dulu, konsep-konsep besarnya dulu. Dari situ kemudian akan melahirkan apa yang disebut istilah bahan ajar. Konsep yang disusun tadi sampai poin kegiatan pembelajaran itu akan dibuat menjadi apa oleh Ibu? Apakah akan menjadi LKS, menjadi modul, menjadi kaset, atau menjadi apa? Karena ini karakteristiknya nanti berbeda-beda satu sama lain. Karena saya hari ini akan menyampaikan soal pembuatan modul, maka akhir dari kegiatan pembelajaran seperti yang saya gambarkan tadi itu harus melahirkan apa yang disebut dengan istilah modul. Ada beda antara buku pelajaran, ya? Ada beda antara buku pelajaran, bahan ajar dengan buku teks. Ada perbedaan antara bahan ajar dengan buku teks. Bahan ajar itu sudah saya katakan kan ada modul, ada LKS, ada apa lagi? Daftar, brosur dan lain-lain. Ada bedanya loh dengan bahan buku teks. Ada bedanya. Kalau buku teks itu bersifat deskriptif narratif. Tetapi kalau bahan ajar termasuk dalam modul, bahan ajar merupakan bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam PPM terbatas. Sifatnya terbatas. Kalau bahan ajar ini terbatas. Berbeda dengan buku teks, sumber informasi disusun dengan struktur dan berdasarkan bidang ilmu tertentu. Beda antara buku teks dengan bahan ajar. Coba kalau dibuat misalnya buku PAI misalnya ya, sebagai buku PAI sebagai buku kan rumahnya deskripsi, narratif. Berbeda dengan bahan ajar. Bahan ajar itu deskripsinya kan sedikit, tetapi bersifat simpel. Simpelnya singkat-singkat. Kalimat-kalimat. Saya lihat LKS. Saya lihat modul LKS. Dan bandingkan misalnya dengan buku pelajaran KAI, misalnya modul PAI dengan buku pelajaran KAI, beda. Saya paham nggak? Mas, Pak, kerasa nggak otak Bapak bayangan ada perbedaan antara modul dengan buku teks? Kebayang nggak perbedaannya? Kebayang nggak? Coba terangin kebayangnya kayak apa? Sepengetahuan saya kalau buku teks itu pembahasan dalam materi itu sangat banyak, ada cerita-ceritanya dan sebagainya. Pada intinya kalau Itu apa namanya? Buku teks. Nah, sedangkan modul itu biasanya langsung ke pengertian, kemudian contoh, kemudian bagaimana prakteknya gitu loh. Kalau yang pelajarannya Ya bagus. Coba aku. Bayangan Ibu
salah satu bahan ajar itu modul. Salah satu bahan ajar itu modul itu sampai ke modul masih banyak selain dari salah tek dulu aja supaya dihafal dulu. Sini bahan ajar itu apa? Harus mampu menimbulkan minat baca. Jangan sampai membuat bahan ajar siswa malah malas membaca. Ciri bahan ajar yang pertama itu harus mampu menimbulkan minat baca terhadap siswa. Harus mampu menumbuhkan minat baca pada siswa. Kedua, ditulis dan dirancang khusus untuk siswa. Kalau dia itu ditulis untuk diri kita sendiri, kalau bahan ajar itu ditulis untuk siswa yang akan kita hadapi. Jadi jangan sampai membuat sebuah bahan ajar yang mengertinya hanya ibu. Jadi lebih baik siswa mengerti meskipun ibu tidak mengerti kalau daripada ibu mengerti siswa tidak mengerti. Jadi kalau bikin bahan ajar itu harus mampu menumbuhkan minat baca bagi siswa. Kemudian yang kedua diperuntukkan untuk siswa. Tidak diperuntukkan untuk kita. Message, pesan yang ingin disampaikan dari bahan ajar itu untuk siswa, bukan untuk diri kita. Paham Pak? Kalau begitu berarti buku teks itu